Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat ya. Perkenalkan, nama saya Neng Arina. Saya mahasiswi dari Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, Prodi PJJ PAI kelas A3 dengan nomor induk mahasiswa 22811301006. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang konsep dasar kurikulum dan pengembangan kurikulum. Untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan kurikulum dengan dosen pengampu Bapak Dadan Setiawan MPD. Apa saja konsep dasar kurikulum? Nah, konsep-konsep dasar yang harus ada pada kurikulum atau prinsip-prinsip yang mendasari perancangan, pengembangan dan implementasi kurikulum dalam konteks pendidikan ini meliputi yang pertama adalah tujuan pendidikan ya. Kurikulum itu harus didasarkan pada tujuan-tujuan pendidikan. Itu tujuan yang jelas ya. Tujuan ini mencakup beberapa aspek seperti kognitif, afektif, dan psikomotor. Nah, yang kedua adalah relevansi. Kurikulum juga harus relevan dengan kebutuhan siswa, masyarakat, dan dunia kerja ya. Ini berarti mempertimbangkan sosial, ekonomi, dan teknologi. Relevansi kurikulum juga sangat penting untuk memastikan bahwa pendidikan yang diberikan sesuai dengan tuntutan zaman ya, atau dengan kebutuhan zaman itu sendiri. Nah, berikut adalah beberapa contoh relevansi kurikulum. Yang pertama adalah dalam hal teknologi ya. Seiring dengan perkembangan teknologi, kurikulum harus mencerminkan penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Ini biasanya mencakup pengajaran komputer, literasi digital, atau pemrograman, dan pemanfaatan perangkat teknologi dalam proses pembelajaran. Nah, itu ya. Dan untuk selanjutnya ada ekonomi. Dalam hal ekonomi, kurikulum juga harus mencerminkan kebutuhan ekonomi saat ini dan masa depan. Misalnya, jika ada permintaan tinggi tentang tenaga kerja dalam sektor tertentu, kurikulum dapat menyesuaikan untuk mempersiapkan siswa dengan keterampilan yang dibutuhkan di sektor tersebut. Itu ya, dalam hal ekonomi. Nah, untuk selanjutnya adalah isu sosial dan lingkungan. Kurikulum harus mengatasi isu-isu sosial dan lingkungan. Contohnya, pendidikan tentang perubahan iklim, keberlanjutan, atau hak asasi manusia dapat diintegrasikan ke dalam kurikulum untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang isu-isu ini. Nah, untuk selanjutnya adalah kebutuhan siswa. Setiap siswa pasti memiliki kebutuhan dan minat yang berbeda-beda. Kurikulum ini juga harus dapat menyesuaikan diri dengan kebutuhan individual siswa, termasuk siswa dengan berkebutuhan khusus, sehingga mereka dapat mencapai potensi maksimal mereka. Itu ya. Nah, untuk berikutnya adalah untuk pengembangan karakter dan etika. Kurikulum juga harus mencakup pengembangan nilai-nilai etika dan karakter siswa ya. Ini penting untuk membentuk individu yang tidak hanya cerdas secara akademis saja, namun juga berperilaku baik dalam kehidupan bermasyarakat. Seperti itu ya. Dan untuk selanjutnya adalah multikulturalisme. Dalam masyarakat yang semakin multikultural, kurikulum harus merayakan keragaman budaya dan mencerminkan pemahaman yang lebih dalam berbagai kelompok etnis, agama, dan budaya. Nah, itu ya. Nah, itu dalam hal multikulturalisme. Dan untuk selanjutnya adalah keterampilan soft skill ya. Selain pengetahuan khusus, kurikulum juga harus mengembangkan keterampilan soft skill seperti komunikasi, kerja tim, pemecahan masalah, dan kreativitas yang sangat penting dalam dunia kerja modern. Yang kedelapan adalah berpikir kritis ya. Kurikulum juga harus memasukkan pelajaran yang mengajarkan siswa untuk berpikir secara kritis, menganalisis informasi, dan mengambil keputusan sesuai informasi di dunia yang semakin kompleks ini ya. Untuk selanjutnya itu adalah hal-hal pentingnya relevansi kurikulum agar pendidikan dapat menghasilkan lulusan yang siap menghadapi tantangan zaman atau peluang yang ada dalam masyarakat yang terus berubah
Dengan demikian, kurikulum juga harus senantiasa diperbaharui dan disesuaikan untuk menjawab perkembangan sosial, ekonomi, dan teknologi yang terus berubah-ubah. Ya, itu dia konsep dasar kurikulum yang termasuk bagian relevansi ya. Selain tujuan pendidikan dan relevansi, berikutnya adalah kurikulum juga meliputi yang ketiga adalah keterpaduan. Komponen-komponen yang ada pada kurikulum seperti materi pembelajaran dan metode pengajaran harus saling terkait dan berkontribusi pada pencapaian tujuan pendidikan. Nah, untuk selanjutnya ada keragaman. Nah, keragaman ini adalah kurikulum itu juga harus mencakup keragaman budaya, kepentingan dan gaya belajar siswa ya. Ini mendukung inklusi dan pemberian kesempatan yang sama kepada semua siswa. Oke, untuk selanjutnya adalah kontinuitas perancangan kurikulum. Untuk selanjutnya ada kontinuitas ya. Perancangan kurikulum harus mempertimbangkan hubungan antara tingkat pendidikan mulai dari tingkat dasar hingga tingkat lanjutan sehingga siswa dapat mengembangkan pengetahuan dan keterampilan secara berkelanjutan. Nah, untuk selanjutnya ada dari evaluasi dan perbaikan. Evaluasi berkala terhadap kurikulum perlu dilakukan untuk memastikan efektivitasnya. Nah, ini juga sepertinya penting ya, karena evaluasi itu hasil dari kurikulum itu sendiri apakah efektif atau tidak, nanti ini dievaluasi ya. Ini juga untuk melakukan perbaikan untuk selanjutnya ya. Yang ketujuh ada fleksibilitas. Kurikulum juga harus cukup fleksibel untuk mengakomodasi perkembangan baru dalam pendidikan dan perubahan kebutuhan siswa dan masyarakat. Itu ya, pendidikan kurikulum sendiri itu juga harus fleksibel ya. Maksudnya fleksibel itu sesuai dengan perubahan dalam kebutuhan siswa itu sendiri. Yang kedelapan ada partisipasi stakeholder. Nah, ini melibatkan berbagai pihak seperti guru, siswa, orang tua, dan komunitas lokal. Itu ya, dalam proses perancangan dan penilaian kurikulum itu sendiri. Untuk selanjutnya ada konteks lokal. Ya, kurikulum juga harus memahami konteks sosial, budaya, dan ekonomi di mana lembaga pendidikan itu beroperasi, serta mempertimbangkan kebutuhan dan tantangan lokal dalam rancangan kurikulum itu sendiri. Itu ya. Yang selanjutnya ada keberlanjutan. Kurikulum juga harus dapat beradaptasi dengan perubahan jangka panjang dalam pendidikan dan masyarakat, serta memastikan keberlanjutan pendidikan. Nah, itu tadi ya teman-teman, tentang konsep-konsep dasar yang ada pada kurikulum. Kalau diambil garis besarnya itu, tadi ada tujuan pendidikan, relevansi, keterpaduan, keragaman, kontinuitas, evaluasi, fleksibel, partisipasi stakeholder, konteks lokal, dan yang terakhir ada keberlanjutan. Untuk selanjutnya kita masuk ke materi pengembangan kurikulum. Untuk definisi pengembangan kurikulum itu sendiri adalah proses merancang, mengembangkan, dan mengevaluasi rencana pembelajaran yang mencakup tujuan materi pembelajaran, metode pengajaran, dan penilaian. Tujuannya adalah untuk apa? Untuk menciptakan program pembelajaran yang efektif dan relevan untuk mencapai hasil pendidikan yang diinginkan. Nah, ini adalah beberapa langkah ya, tahapan-tahapan utama dalam pengembangan kurikulum, yakni yang pertama, identifikasi kebutuhan. Mengidentifikasi kebutuhan pendidikan dan tujuan pendidikan yang ingin dicapai, melakukan analisis terhadap kondisi lingkungan peserta didik dan masyarakat. Nah, yang kedua adalah menetapkan tujuan pembelajaran. Di antaranya menentukan tujuan pembelajaran yang jelas dan terukur yang mencerminkan hasil yang diharapkan dari program pendidikan. Nah, selanjutnya pemilihan materi pembelajaran.
memilih materi pembelajaran yang sesuai dan relevan dengan tujuan pembelajaran, memilih sumber daya buku teks, perangkat lunak, dan bahan ajar lainnya. Untuk selanjutnya, pengembangan metode pengajaran. Nah, di sini ada merancang strategi pengajaran yang sesuai dengan materi pembelajaran dan kebutuhan peserta didik, memilih metode pengajaran yang beragam seperti ceramah, diskusi, proyek, dan pengalaman praktek. Nah, untuk selanjutnya ada penilaian pembelajaran. Itu menetapkan metode penilaian yang sesuai untuk mengukur pencapaian tujuan pembelajaran, membuat instrumen penilaian seperti tes, tugas, proyek, atau portofolio. Nah, untuk yang langkah ke-6 ini ada implementasi kurikulum, yakni melaksanakan program pembelajaran sesuai dengan rencana kurikulum yang telah dikembangkan, mendukung guru dan instruktur dengan pelatihan dan sumber daya yang diperlukan. Nah, yang ketujuh adalah evaluasi dan revisi. Di antaranya melakukan evaluasi berkala terhadap kurikulum dan hasil pembelajaran, mengumpulkan umpan balik dari guru siswa dan pemangku kepentingan lainnya, merespon perubahan dalam kebutuhan pendidikan dan lingkungan. Nah, yang kedelapan ada penyempurnaan kurikulum, di antaranya memperbaharui dan menyempurnakan kurikulum berdasarkan hasil evaluasi dan perkembangan terbaru dalam pendidikan. Selanjutnya, menyesuaikan kurikulum dengan perkembangan teknologi dan tren pendidikan. Pengembangan kurikulum adalah proses yang berkelanjutan dan dinamis. Hal ini perlu memperhitungkan perubahan dalam kebutuhan pendidikan, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan masyarakat. Selain itu, kolaborasi antara pendidik, administrator, dan pemangku kepentingan lainnya sangat penting dalam proses ini untuk memastikan kurikulum yang efektif dan relevan. Ya, demikian yang dapat saya paparkan itu tentang konsep dasar kurikulum dan pengembangan kurikulum. Terima kasih telah menyimak video ini. Semoga ada manfaatnya. Jika ada salah mohon dimaafkan, dan kebenaran hanya dari Allah. Wallahu alam ya. Saya tutup saja dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.